Oke, kali ini temanya adalah Concord, aib bagi Sony. Kalau kalian nggak tahu mengenai Concord, itu adalah sebuah game tembak-tembakan tim lawan tim yang intinya mekanismenya gampangannya banyak banget yang sudah ada ya, seperti Overwatch, simpelnya kayak gitu. Dan tetapi itu gagal ya. Apalagi itu didevelop oleh Sony. Wah, itu memalukan, dosa bagi Sony. Kenapa sih kok gagal? Hmm. Jadi, Concord itu bisa gagal. Soalnya dia itu entah bagaimana katanya loh ya. Dia konsultasi dengan suatu pihak atau ditanamkan hal-hal apa di Western mengenai sebuah DEI. Intinya adalah pokoknya kesamaan hak dan lain-lain yang membuat unit-unit pada Concord ini bukannya kelihatan memuaskan dipandang, malah jadi sampah. Jadi kalau kita lihat unit-unitnya itu ditandain ya. Jadi ada sebutannya pronouns, he, him, habis itu ada they, them ya. Ada nggak bisa diidentifikasi. What the hell, man? Kalau nggak bisa diidentifikasi bagaimana benda itu bisa hidup, unit itu bisa hidup itu gimana gitu. Dan itu cukup aneh gitu, aneh banget sumpah. Dan untuk mekanisme ya begitu-begitu aja lah ya. Untuk bug ya begitu-begitu aja, itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah pemaksaan desain-desain unit-unit yang ada pada game itu. Intinya ada kayak penggemukan, penjelekan, pencowokan, pencewekan gitu ya. Banyaknya hal-hal yang aslinya kenceng gitu ya. Jadi kayak gini, set, nah gitu, itu Concord. Nah makanya itu, dan itu cukup aneh ya, katanya didevelop selama 8 tahun. Lah ini 8 tahun ngapain aja gitu ya, itu aneh banget. Masa 8 tahun nggak tahu gitu kalau desainnya jelek. Jadi ya isunya sih katanya sih ada pihak-pihak yang pengen memang ngasih tahu mengenai DEI ini ke satu dunia ini dengan apa? Dengan desain gamenya gitu guys, katanya loh ya. Tapi nggak tahu faktanya gimana. Tapi itu yang membuat gagal itu bukan itu tok. Yang membuat gagal itu adalah udah gamenya desainnya jelek, diminta beli lagi. Pakai belinya mahal. Jadi kalau nggak salah dia itu senilai 40-an USD lebih kalau nggak salah. Dan oke, siapa yang mau beli gamenya? Udah tembak-tembakan kayak live service yang lainnya, diminta beli, sekalinya beli mau mahal. Habis itu diminta untuk menikmati yang begituan gitu. Siapa yang tahan? Bahkan yang aslinya ya pemain yang gini-gini ya, itu aja juga nggak mau main game itu. Pemain yang gini-gini itu pengen memainkan game yang fun, game yang menyenangkan, yang tidak usah dipaksa untuk gini-gini juga gamenya gitu ya. Jadi ya cukup membuat heboh di dunia gaming pada saat itu. Kalau nggak salah di bawah 2 minggu udah tutup ya untuk Concord. Habis itu bisa mendapatkan refund maksimal. Ya gimana enggak gitu. Pemainnya aja dikit banget. Mau nge-match gitu aja lama. 5 menit belum tentu dapat untuk match-matchannya. Gimana kita mau main itu dengan teman-teman kita? Musuhnya aja belum tentu ada gitu loh. Wah gila itu game. Jadi itu membuat Sony kehilangan ya sekian apalah pokoknya nggak untung lah, langsung buntung ya guys ya. Dan itulah kenapa game-game western itu agak aneh untuk pemaksaan DEI. Sedangkan kalau DEI itu utamanya sudah jelas-jelas ada. Contohnya kayak ada si hitam dalam filmnya si putih. Itu udah banyak ya kan ya. Contohnya ada yang kecewean dalam sebuah film atau sebuah game itu juga banyak gitu. Dan yang contoh simpelnya itu tahu Life is Strange gak?
itu kan sejak awal kan emang sudah gini ya kan ya. Jadi ya nggak ada masalah, emang sejak awal build upnya kayak gitu dan emang tokohnya begini, it's okay gitu, kita juga nggak komplain. Kayak The Last of Us itu juga tokoh utamanya yang cewek Ellie kan begini ya. Nah itu jadi kayak nggak ada masalah kalau misalnya pengenalannya itu nggak dipaksa, kayak oh ternyata dia begini, oh iya 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 iya, gak apa gitu loh. Tapi kalau misalnya sampai dipaksa, desainnya dijelek-jelekan, dibuat update-update khusus dengan desain yang jelek, ya siapa yang mau main ya kan ya. Jadi kayak gitulah. Dan banyak sekali game-game yang sudah ada banyak pemaksaan yang maybe sudah mulai gagal, soalnya dipukul sama Black Myth Wukong ya, dimana game itu tidak mengikuti standarisasi kayak gitu. Dan untuk game yang cewek banget yaitu Stellar Blade ya, yaitu dia juga sebuah game yang sangat cewek, sangat mantep, tidak begini teman-teman ya, itu juga jos gitu. Jadi kayak western tuh lomba-lomba untuk menanamkan bahwa fact is beautiful dan lain-lainnya. Dan untuk game yang bakal nyungsep kedepannya ya, ini kan kayak Star Wars Outlaws kan udah nyungsep tuh ya. Aneh banget sih, nggak ada masalah, cuman selain bug itu desain tokoh utamanya dijelekin, itu aneh banget. Soalnya kenapa? Teknologinya udah beda. Ubisoft itu bisa bikin game Assassin dengan sangat cantik dan ganteng, tapi kenapa Outlaws ya selain dibuat tua, dibuat melewat-lewat jelek. Nah itu ya itu jadi masalah. Kemudian dia mau menggaji siapapun buat promosi juga percuma, bakal langsung di paste semuanya. Dan yang kemudian apa, Dashboard ya, Dashboard juga ya gini lah ya, udah gini gini udah. Nah jadi udah nggak ketolong Dashboard dalam segi gameplay, dalam segi apapun ya, nggak usah dibeli lah ya. Nah kemudian untuk kandidat yang akan nyungsep, jelas next time ada game namanya Dragon Age. Desainnya sih bikin nyungsep ke depannya. Habis itu kemudian ada Assassin Bayangan teman-teman ya. Udah jelas-jelas ini adalah assassin yang sangat fenomenal. Dimana biasanya kalau assassin itu tokoh utamanya fiktif, tokoh pendukungnya itu tokoh asli, biasanya gitu. Ini dibalik, tokoh pendukungnya fiktif, Sinawe ya, Yasuke ini yang asli bangke ya. Emang dia itu pengen penghitaman gitu loh guys. Udah penghitaman gini lagi, oh my goodness. Jadi kita nggak tahu ya. Dan di situ banyak banget yang mungkin melindungi ya, mungkin dia kalau nggak digaji Ubisoft ya kali aja mungkin dia ingin kayak ya supaya hubungannya dengan Ubisoft baik-baik saja. Jadi kayak main halus istilahnya gitu. Tapi it's okay whatever ya. Jadi saya enak dia, itu juga masalahnya dia, itu tanggung jawabnya dia masing-masing, siapapun itu. Tetapi jelas sih kemungkinannya bakal nyungsep AC Bayangan teman-teman ya. Dan untuk yang lainnya itu kalau nggak salah, entah kenapa kok tampilannya kok lebih di down ya. Jadi awalnya itu kelihatan bagus banget asasinya, lama-lama kok jadi biasa aja gitu. Tapi itu emang sudah kerjaan Ubisoft gitu loh. Yang awalnya bikin sinematik bagus banget, kemudian hasil jadinya biasa aja tuh udah nggak kaget sih. Makanya itu jangan PO game ya. Dan ya kayak gitulah guys, untuk mempercayai adanya DEI, adanya kayak media-media western juga, kalau bisa jangan dipercaya. Lebih percaya sama let's play aja lah, utamanya yang mungkin yang subsnya kecil kali ya. Soalnya biasanya itu tidak digaji biasanya ya. Gitu ya. Jadi dia itu emang main nggak digaji dan omongannya apa adanya. Mau dibilang sampah gamenya ya emang sesampah itu gitu ya. Dan kemudian untuk nextnya itu
kalau kita bahas lebih lanjut, kenapa misalnya kita bisa langsung menilai gamenya sampah tanpa memainkan gamenya? Ya, itu adalah sebuah apa ya? Kenaifan gak sih? Kalau kita tahu filmnya, kita tahu mungkin lewat posternya, lewat apanya, adegannya di mana, ada videonya gitu, habis itu adegannya kayak jelek biasa aja. Itu sudah menjadi sebuah patokan bahwa bisa jadi emang filmnya sampah. Begitu pula dengan gamenya gitu loh. Jadi kalau misalnya udah dicoba-coba, diliatin gameplaynya sampah itu ya nggak perlu untuk membeli dan mencoba untuk mengetahui bahwa gamenya sampah ya, apalagi dipenuhi dengan DEI, dengan hal woke, ya udah nggak perlu sampai segitu sih. Jadi ya kita langsung bisa menilai. Istilahnya kayak gini, istilahnya adalah kita itu tidak perlu mencoba mengkonsumsi segala sesuatu yang katanya nggak bagus hanya untuk mengetahui benda itu nggak bagus. Contohnya kayak obat-obatan yang ya tahu lah ya gitu ya. Bilangnya kan itu untuk kecanduan gini, jangan lo dikonsumsi. Atau alkohol lah. Alkohol itu membuat candu gitu. Jangan dikonsumsi. Ya, habis itu smoking membuat kecanduan, jangan dikonsumsi. Ya kita nggak usah sebodoh itu untuk kita konsumsi smoking, alkohol hanya untuk melihat bahwa masa iya sih kecanduan, masa iya sih sejelek itu efeknya. Ya terlepas dia memang ada segi positif bagi yang mengkonsumsi katanya loh ya. Tapi ya udahlah, kita lupain mengenai pembahasan itu. Yang penting adalah ya Sony ada gagalnya disebabkan oleh sebuah game masterpiece yang dikerjakan selama 8 tahun.